Wu Zetian. Wu Zetian merupakan satu-satunya wanita yang pernah memegang kekuasaan tertinggi dalam sejarah Tiongkok. Sebelum menjadi seorang kaisar pada dinasti Tang, ia seorang gadis biasa. Kemudian, dijadikan selir saat masih remaja dan menikahi anak ke-9 raja, yakni Gaozong. Punya kedudukan sebagai istri raja, nyatanya nggak cukup bagi Wu Zetian. Demi mencapai mimpinya sebagai seorang ratu, Wu rela melakukan apapun lewat pengkhianatan, penipuan, dan pembunuhan. Ia membunuh sang suami, kakak laki-laki, saudara perempuan, hingga anggota dinasti Tang yang tersisa supaya mendapat tahta. Pada saat usianya 81 tahun, ia nggak cukup kuat memimpin Tiongkok. 1 tahun setelahnya, ia mengakui semua kejahatan dan kekejamannya di depan umum, sebelum akhirnya meninggal pada 16 Desember 705. Agrippina. Julia Agrippina, dikenal juga Agrippina Muda, ia seorang putri dari Germanius Caesar dan Vipsania Agrippina. Juga merupakan saudari kandung dari Caligula. Agrippina hidup dalam lingkaran kekuasaan sejak muda dan gak akan menyia-nyiakan posisinya. Agrippina menikah dengan Gnaeus Domitius dan Barbuse. Dari pernikahan itu, lahirlah Lucius Domitius Ahenobarbus yang dikenal dunia sebagai Kaisar Nero. Setelah suaminya meninggal, ia menikahi pamannya sendiri, Kaisar Claudius. Pernikahan ini memperkuat kekuasaannya sekaligus membuka jalan bagi Nero sebagai calon penerus tahta Romawi. Claudius wafat karena diracun, yang diduga kuat atas perintah Agrippina. Nero akhirnya naik tahta di usia 17 tahun. Di awal masa pemerintahannya, Nero banyak bergantung pada ibunya. Agrippina secara de facto mengendalikan kekuasaan Romawi di balik tirai. Kekuasaan terlalu lama di tangan Agrippina membuat Nero merasa tertekan, yang mana membuat Nero merencanakan pembunuhan ibunya sendiri dan Agrippina meninggal secara tragis. Rana Valona pertama. Ratu Rana Valona pertama memerintah kerajaan Madagaskar dari 1828 sampai 1861. Ia menjadi ratu usai kematian suaminya, Raja Radama pertama. Dia dikenal karena kekejamannya dalam mempertahankan kekuasaan dan tradisi Madagaskar melawan pengaruh asing. Ratu Rana Valona pertama memerintahkan eksekusi massal terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pengkhianat atau penyembah agama asing dan memberlakukan hukum yang berat bagi mereka yang melanggar hukum tradisional. Selain itu, ia juga melakukan praktik fanom poana, yakni kerja paksa sebagai pembayaran pajak untuk menyelesaikan proyek umum. Maria Eleonora. Maria Eleonora, ratu kerajaan paling kejam dan sadis yang pernah terekam oleh sejarah. Dalam catatannya, Eleonora nggak senang melahirkan putrinya, Christina, karena ia menginginkan seorang putra. Setelah melahirkan seorang putri, ia berteriak bahwa ia diberi anak yang gelap dan jelek dengan mata hitam. Ratu paling jahat ini bahkan menyebut putrinya sebagai monster dan mencoba membunuhnya berkali-kali. Maria Eleonora tega menaruh Christina tidur di samping mayat ayahnya yang sudah membusuk. Catherine de Medici. Catherine de Medici adalah istri Henry II dari Perancis. Menjelang kematian Henry II, sang ratu membalas dendam dari pernikahan mereka yang gak baik. Sepanjang pernikahannya, Henry II berselingkuh dengan Gundik Diane de Poitiers. Di ranjang kematian, suaminya meminta bertemu dengan Diane, yang oleh sang ratu permintaan itu gak digubris sama sekali hingga ajal menjemputnya. Gak cukup perselingkuhan membuatnya kejam. Catherine de Medici juga punya seorang putri bernama Margaret yang suka memberontak. Sang ratu seringkali mematahkan hubungan romantis putrinya dengan seseorang. Ia nggak segan untuk mengurung putrinya di kastil dan dalam satu kejadian memerintahkan untuk membunuh kekasih Margaret di depan matanya. Juana. Juana adalah ratu Castilla dari tahun 1504 hingga 1516. Ia adalah anak ketiga dari Ratu Isabella dan Raja Ferdinand II, yang mana juga dikenal sebagai ratu paling kejam karena nggak membiarkan suaminya mati dengan tenang. Setelah suaminya meninggal pada 1506, jenazahnya dikebumikan. Tapi Juana membongkar makam dan membawa jasadnya pergi kemana-mana. Dari perilakunya itu ia mendapat julukan Juana la Loca atau Juana si gila. Dia membawa peti mati suaminya kemana-mana dan menyimpannya di bawah tempat tidur. Bertahun-tahun kemudian, Juana mengizinkan penguburan suaminya di luar jendelanya. Irene, ratu paling kejam dari Athena, memerintah kekaisaran Bizantium antara 797 Masehi hingga 802 Masehi. Dia memerintah bersama putranya selama 2 dekade sebelum memimpin kerajaan sendirian. Ratu Irene dari Athena adalah seorang wanita yang ambisius dan menginginkan kendali penuh atas kekaisaran Bizantium.
Dengan bantuan beberapa sekutu politik, ratu yang paling kejam ini memimpin konspirasi melawan putranya sendiri, Kaisar Konstantin keempat. Pada 786 Masehi, publik menentang Konstantinus setelah dia memutuskan untuk menceraikan istrinya dan menikahi gundiknya. Iren mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan sekali lagi bersekongkol melawan putranya. Ratu yang paling kejam tega memerintahkan untuk menangkap Konstantinus dan mencongkel matanya. Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory merupakan bangsawan Hungaria yang sering disebut Countess Dracula. Karena legenda menyebutkan kalau dia menyiksa dan membunuh ratusan gadis muda dan bahkan mandi dalam darah mereka untuk mempertahankan kecantikannya. Kekejamannya menggunakan berbagai metode penyiksaan dan pembunuhan yang brutal. Dampak aksi kekejamannya, Elizabeth Bathory diadili dan dihukum penjara seumur hidup, serta menjadi subjek legenda dan cerita horor.